Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Dara Jaya dengan NIM H540121038 yang ini akan menjelaskan materi mengenai Vector Error Correction Model atau VECM. Oke, kita next. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari VECM. Dimana VECM merupakan pengembangan model dari, di sini maaf ada typo, Vector Autoregression atau VAR yang dirancang untuk data stasioner di tingkat level atau first different, biasanya di first different, yang mempunyai hubungan kointegrasi dengan koreksi kesalahan atau error correction mechanism agar dapat menganalisis hubungan jangka panjang dari kointegrasi tadi dan menyesuaikan jangka pendeknya antar variabel. Untuk penyebab terjadinya atau terbentuknya model VECM ini, di mana awalnya semua variabel merupakan variabel endogen, di mana variabel yang dipengaruhi dan menimbulkan masalah endogenity karena simultan, atau di mana dua atau lebih variabel saling berpengaruh satu sama lain dan tidak bisa dijelaskan hubungan jangka panjang dan sebab akibatnya. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan model VECM jika datanya ini terkointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang antara data. Nah, tapi VECM ini juga selain untuk melihat hubungan kointegrasi, kita juga dapat melihat dari penyesuaian jangka pendek dari variabelnya itu juga. Kita next. Ciri dari VECM, di mana dari model VECM ini memasukkan error correction term atau ECT sebagai penyeimbang jangka pendeknya, kemudian memerlukan variabel yang stasionernya di order yang sama, di tingkat yang sama. Nah, biasanya stasioner di tingkat first different, kemudian menganalisis dari short run dynamics dan long run dari equilibriumnya. Kemudian untuk syarat-syarat dari model VECM, dimana kita harus memenuhi syarat-syarat ini agar kita dapat menggunakan VECM. Yang pertama, harus terdapat minimal satu dari hubungan variabel yang terkointegrasi, kemudian stasioner di tingkat first different atau diferensiasi pertama. Kemudian modelnya juga harus memenuhi kriteria di mana variansia konstan dan tidak berkorelasi. Kita next. Nah, untuk kelebihan dari model VECM, di mana mampu menangkap feedback efek antar variabel, kemudian juga dapat meminimalkan risiko dari spurious regression atau regresi palsu, di mana regresi palsu ini merupakan data yang dimana kelihatan mempunyai hubungan, sebenarnya mereka tidak mempunyai hubungan antar variabelnya dibandingkan VAR. Kemudian juga memberikan informasi tentang kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan melalui koefisien ECT. Yang keempat, lebih sederhana tetapi dapat memberikan hasil estimasi lebih akurat dibanding VAR. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan kompleksitas model dan bersamaan serta step by step yang harus kita lalui nantinya. Kemudian juga membutuhkan data yang variabel dan dari panjang datanya ini cukup panjang. Ketiga, juga sangat sensitif dalam spesifikasi model. Keempat, kurang efektif untuk data yang terjadi perubahan struktural secara mendadak. Dan kelima, keberhasilan ini sangat bergantung pada kointegrasi. Kita akan melihat step by step dari model VECM, bagaimana kita mengestimasi model VECM. Yang pertama, kita wajib banget untuk melakukan uji stasionaritas dari masing-masing variabel satu persatu, dimana jika nilai t-statnya atau probabilitas ini harus kurang dari 0,5, maka datanya bisa dikatakan stasioner. Dan jangan lupa untuk stasioner pada variabelnya harus stasioner di first different. Kemudian yang kedua, menentukan lab optimal atau optimum untuk estimasi modelnya, dimana melihat dari nilai AIC, SIC, HAKI, kemudian juga ada SC yang harusnya memiliki nilai paling terkecil. Kemudian melakukan estimasi dari model VAR-nya. Yang keempat, kita akan melakukan uji stabilitas agar kita bisa mengetahui apakah datanya ini dikatakan stabil dan valid, mana nilai dari modulus atau jarak dari titik asalnya harus kurang dari 1. Kemudian melakukan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah dari setiap variabel mempengaruhi satu sama lain dalam jangka panjang, dan mereka juga bisa memberikan prediksi untuk jangka panjangnya. Dari mana nilai dari uji kointegrasi ini, nilai t-statnya harus lebih besar dari critical value dan memiliki salah satu atau lebih dari satu dari kointegrasi atau variabel yang terkointegrasi untuk mengetahui hubungan jangka panjangnya. Yang keenam, melakukan estimasi model VECM. Oke, step yang ketujuh, kita harus melakukan uji stabilitas lagi untuk model VECM-nya. Karena yang pertama tadi masih uji stabilitas untuk model dari VAR. Kemudian melakukan uji kausalitas Granger untuk melihat apakah terdapat perubahan atau kita dapat memprediksi dari satu variabel terhadap variabel lain. Kemudian step yang ke-9, kita melakukan uji diagnostik, yaitu untuk memperkuat dari uji-uji lainnya,
seperti uji stabilitas dan uji kausalitas Granger, bisa dengan melakukan uji autokorelasi, normalitas, multikolonialitas, dan heteroskidastisitas, kemudian melakukan analisis IRF untuk melihat dari impuls dan respon dari variabel lain terhadap variabel lainnya ketika terjadi guncangan atau shock pada salah satu variabel, kemudian melakukan analisis efek video untuk melihat kontribusi dari satu variabel, seberapa besar kontribusi satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Oke, kita next. Dan selanjutnya ada contoh pengaplikasian dari model VCM yang banyak dilakukan oleh analis ekonomi sehingga dapat mengetahui analisis untuk hubungan kausalitas antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, kemudian untuk mengetahui permodalan hubungan antara ekspor impor dengan nilai tukar, dan mengetahui studi dampak dari harga komunitas global terhadap indikator makroekonomi. Kita next. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo di RStudio. Nah, oke, teman-teman, setelah kita masuk ke aplikasi RStudio-nya, pertama-tama kita harus menginstal dari package-package yang akan kita gunakan. Nah, pertama teman-teman bisa klik sini. Kalau misalnya teman-teman tidak punya package-package-nya, bisa klik sini, kemudian ketik ATSA, klik dan langsung install aja. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai semua package-package yang dibutuhkan, bisa langsung di centang-centang aja package-nya seperti ATSA. Dan teman juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian stats, vars, orca, dan tidy first. Oke, nah semuanya udah tercentang. Selanjutnya kita akan melakukan input data, di mana bisa klik di sini from Excel, lalu di browse aja, dan kita bisa cari data di mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini lalu tunggu dulu sampai loading datanya selesai. Nah, setelah itu dari namanya bisa diganti jadi data, dataset, atau TS data. Nama-nama yang mudah untuk diingat agar nanti kita juga mudah untuk menginput ke dalam persamaan. Setelah itu langsung diimport saja. Dan setelah kita import, kita bisa lihat di sini bahwa ada tahun, GDP, dan IMP. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke R-script-nya. Jadi teman-teman bisa klik di sini R-script, dan teman-teman bisa melakukan hapus tahun pada data. Nah, jadi nanti di saat kita melihat plot dari uji stasioner non formal ini tahunnya tidak akan ikut karena nanti tahunnya sudah ada muncul. Dan bisa diketik dengan data kurang risiko koma C -1 karena ini untuk menghapus dari kolom 1. Kalau misalnya teman-teman punya 2 atau 3 kolom, bisa menyesuaikan aja. Dan jangan lupa di rename data. Nah, kemudian ini kita blok dan kita run. Nah, setelah itu kita akan men-set dari data baru karena di sininya udah kehapus ya teman-teman. Kita bisa men-set dengan rumus TS, dimana ini ada rumus di ATSA kalau tidak salah. Dan teman-teman bisa masukkan rumusnya TS kurung buka data dari nama ini, koma startnya karena aku udah mulai dari tahun 1970, berarti sama dengan konstanta dalam kurung 1970. Dan karena frekuensi datanya menggunakan data tahunan, berarti frekuensinya 1. Untuk jika datanya bulanan, berarti frekuensinya 12. Kalau misalnya datanya kuartal, berarti frekuensinya 4. Setelah itu langsung di blok dan di run saja. Nah, kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas yang awal non formal dulu, yang bisa memasukkan dari persamaan plot dalam kurung nama yang kita rename lagi tadi, data. Kemudian kita blok dan kita run. Kita bisa, mungkin kita geser aja marginnya ya di sini teman-teman biar lebih besar. Nah, bisa kita lihat bahwa baik dari GDP maupun dari IMP atau impor ini memiliki tren kenaikan yang sangat panjang dari setiap tahunnya. Jadi mulai dari tahun 1970 sudah mulai kenaikan sampai tahun 2017 sampai 2018. Dan bisa kita lihat bahwa tren datanya ini sangat naik. Berarti datanya ini kita bisa simpulkan bahwa data tidak stasioner, dan kebanyakan dari data time series juga tidak akan langsung bisa dan agak susah untuk stasioner di tingkat level. Nah, maka dari itu kita akan melakukan uji stasionaritas formalnya, dimana kita bisa menyiapkan wadah mungkin ya
untuk kita melakukan ujinya nanti kita hanya perlu membandingkan atas dan bawah untuk stationaritas di levelnya dan di first difference-nya. Nah, bisa masukkan data kurung siku, koma, jangan lupa tanda kutip 2, sesuaikan dengan nama yang di sini, GDP dan IMP, kemudian kita bisa rename saja. Nah, kita juga menyediakan wadah untuk melakukan first difference yang mengetikkan dengan persamaan div dalam kurung data, kurung siku, koma, tanda kutip, menyesuaikan juga dari nama variabel yang di sini. Nah, setelah itu kita langsung bisa melakukan adf.test dengan memasukkan nama-nama variabel yang sudah kita rename tadi. Kita blok semuanya dan kita run. Nah, ini kita scroll dulu, dimana bisa kita lihat bahwa GDP untuk stasioner di level ini lainnya lebih dari 0,05, berarti tidak stasioner di level, dan untuk yang first difference sudah kurang dari 0,05, berarti sudah stasioner di first difference. Kemudian untuk IMP atau import juga sama dan baru stasioner di first difference karena nilai p-value-nya probabilitasnya sudah kurang dari 0,05. Oke, berarti data kita sudah memenuhi tahap awal VCM dimana semua datanya ini first difference dan stasioner di ordo yang sama. Kita masuk ke tahap selanjutnya dimana kita akan melakukan lag optimum atau lag optimal dari lag yang akan kita gunakan dalam estimasi modelnya nanti, dimana teman-teman bisa masuk ke package di sini mungkin untuk membantu dalam penulisan bersamaannya. Vars, lalu cari di paling bawah ini itu vars select. Nah, teman-teman bisa melihat dari usage-nya di sini atau bisa scroll ke bawah untuk melihat contoh penulisannya bagaimana. Dimana bisa masukkan var dalam, jangan lupa huruf kapital, select dalam kurung masukkan nama tadi yang kita sudah rename, datanya data, koma lag maksimalnya sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita blok dan kita run. Mungkin sebelumnya aku izin menjelaskan sedikit dulu dimana dari hasil konsol ini kan kita bisa melihat ada nilai kriterianya AIC, Haki, kemudian SC dan FPE, dimana di sini juga udah ada selectionnya, dimana Arsorio memberikan bahwa menurut AIC dan FPE ini nilai like-nya terbaiknya ini 10, dan menurut Haki dan SC ini nilai terbaik like-nya ini 1. Nah, tapi dalam praktik pada umumnya banyak analis data yang lebih mengandalkan dari nilai Haki dan SC ini. Karena apa? Karena mereka ini kriterianya lebih sensitif, konservatif, dan juga memperhatikan model yang lebih sederhana dibandingkan dari AIC dan FPE atau SIC yang biasanya ini tuh lebih kompleks dan menggunakan banyak parameter. Nah, karena data yang saya gunakan di sini juga hanya memiliki 48 untuk panjang 49, 48, 49 untuk panjang datanya. Like satu ini tidak bisa digunakan karena setidaknya dari VHM ini itu memerlukan like minimal 2 untuk mengestimasi dari model dan var VHM ini, sehingga lag satunya tidak bisa digunakan. Dan jika kita menggunakan lag dari 10 tidak bisa digunakan juga karena panjangan dari saya gunakan ini tidak terlalu banyak, di mana 48, sehingga jika dikurangi dengan 10 atau lag 10 nya ini bisa membuat datanya ini itu berkurang banyak dan hanya tersisa 38 untuk panjang datanya, dan lag 10 ini dirasa terlalu besar untuk ukuran dari sampel GDP dan impor ini. Nah, maka dari itu kita harus membandingkan satu persatu dari lag nomor 2 sampai nomor 9 untuk melihat manakah dari lag optimum dengan terbaik, dimana nilai AIC, Haki, SC, dan FPE-nya ini memiliki nilai terkecil. Oke, di sini kita akan membandingkan dari koefisien dari setiap kriteria dalam setiap lag satu persatu, dimana untuk nilai AIC ini itu dari semua lag 10 tidak termasuk, dimana nilai 2 nya ini memiliki nilai paling kecil. Oh tidak, di sini ada 8, nilainya 7,592, lebih kecil daripada 7,605. Nah, berarti lag 8 memiliki poin plusnya 1 dengan nilai AIC terkecil. Kemudian untuk nilai dari Hakinya ini memiliki nilai yang paling kecil juga karena yang lain ini 67,63 ke atas. Kemudian untuk nilai dari SC-nya kita bisa lihat di sini bahwa nilai kriteria SC dari variabel 2 juga mungkin nilai paling kecil. Dia sudah mempunyai 2 nilai kriteria terkecil, dan untuk nilai dari FPE-nya ini ada 8 nilai terkecil.
8, dan 9. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari 2 dan 8 ini mempunyai nilai paling kecil, tetapi karena balik lagi ke praktik pada umumnya, banyak analis ekonomi yang menggunakan dari nilai SC dan HQ terkecil karena nilainya ini tuh lebih sensitif. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa dibandingkan dari leg 8, leg 2 ini memiliki nilai HQ dan SC-nya yang paling kecil. Maka dari situ saya akan gunakan leg 2 untuk diterapkan dalam estimasi dari model. Selanjutnya akan melakukan estimasi dari model VAR-nya. Nah, dari model VAR-nya juga bisa lihat dari package yang VAR-nya ini. Terus nanti teman-teman bisa cari aja yang VAR-nya, dan kemudian bisa mengetikkan formulanya dengan VAR dalam kurung data atau nama data yang kita rename tadi, koma P ini adalah nilai legnya tadi 2, type-nya sama dengan konstanta. Nah, jangan lupa ini di rename dengan nama model ataupun nama-nama lain, dan kita lakukan summary dari model ini. Kita blok dan kita run. Lihat ke bawahnya bahwa dari nilai residual multiple R square-nya ini memiliki nilai 0,9672 yang menggambarkan bahwa model ini itu menjelaskan sebanyak 96,72% dari variasi dalam datanya, dan nilai F-stat-nya juga memiliki nilai 309,2 dengan p-value yang sangat kecil, kurang dari 0,05, yang artinya ini itu menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistiknya. Dan kita scroll lagi ke bawah, melihat nilai dari correlation matrix of residualnya, di mana terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara GDP terhadap dirinya sendiri, kemudian GDP terhadap IMP sebesar 0,62, di mana nilainya ini lebih besar daripada 0,3, yang artinya memiliki korelasi cukup kuat antara GDP dan IMP. Kemudian ini juga sama, dan IMP juga berpengaruh sangat besar, korelasi sangat kuat terhadap dirinya sendiri. Kita sudah mempunyai dari model VAR ini, kemudian kita akan melakukan uji kestabilan dan mengetahui apakah syarat kestabilan terpenuhi. Nah, karena ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh ini tuh valid dan modelnya memberikan prediksi yang realistis dan tidak jauh berbeda dari data aslinya. Nah, bisa memasukkan dengan persamaan roots atau akar dalam kurung model, langsung di kita blok dan kita run saja. Nah, dimana bisa kita lihat di sini bahwa dari nilainya 1 menandakan bahwa data kurang stabil. Nah, karena untuk syarat dari uji kestabilan ini nilai modulusnya harus kurang dari 1. Nah, berarti dari model VAR ini itu tidak memenuhi syarat kestabilan, dan dari hasil estimasinya ini tidak bisa kita andalkan secara ekonometrik terhadap penyesuaian jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, maka dari itu kita perlu membuat data baru, tanda kutip data baru, agar datanya ini bisa memiliki nilai modulus kurang dari 1. Nah, karena yang model ini kan masih menggunakan dari variabel-variabel yang stasioner di level, maka dari itu kita perlu membuat data baru dengan datanya ini berisi variabel yang sudah stasioner di first difference, dengan cara melakukan differencing dalam kurung data, namanya di rename data underscore diff. Kita melakukan kita run. Kemudian juga kita perlu melakukan pemodelan VAR yang memiliki variabelnya ini stasioner di first difference dengan VAR dalam kurung persamaannya sama seperti yang model biasa, tapi diganti datanya menjadi data diff. Nah, langsung kita blok dan kita run juga. Nah, setelah itu kita perlu melakukan uji stabilitas lagi dengan model ini diganti menjadi diff, dan kita blok dan kita run. Nah, bisa kita lihat sini ya teman-teman, bahwa dari hasilnya ini sudah nilai modulus sudah kurang dari 1 atau 0,5, 0,5, 0,2, 0,2, yang mendatangkan bahwa datanya ini sudah stabil. Ini sebenarnya opsional saja, tapi di sini saya ingin melihat dari stabilitas model dan datanya ini melalui plot, dimana bisa memasukkan stability dalam kurung model. Type ini menggunakan model OLS kusum. Langsung kita blok dan kita run saja. Nah, ini memerlukan fitur margins yang sangat besar darinya, maka dari itu kita perlu naikkan dulu dan ininya kita geser. Kemudian kita bisa melakukan run lagi pada datanya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa dari garis yang warna merah ini, nah ini tuh artinya dari stabilitasnya, dimana jika garis hitam atau garis rata-rata dari datanya ini sudah di dalam dari garis batas merah ini, dimana datanya ini sudah dikatakan stabil.
Nah, ini kita kecilkan lagi. Setelah itu kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, ini menentukan apakah data yang kita gunakan ini cocok untuk model VAR ataupun model VHF. Dari uji kointegrasi ini kita bisa lihat dari package namanya URCA. Kemudian kita bisa cari yang namanya ini itu Kajo nih, Johansen Procedure for VAR. Nah, jadi kita bisa mengikuti dari usage-nya di sini dan ataupun lihat dari example-nya, dan kita menuliskan persamaan ini dengan k.jo dalam kurung masukin nama data yang sudah di differencing tadi, koma k-nya itu artinya lag-nya, masukkan lag terbaik, lag optimum teman-teman punya, kemudian diketik type sama dengan trace, dan egg date-nya ini konstan, kemudian log spec-nya ini long run, karena kita akan melihat dari long run datanya. Dan jangan lupa di rename, boleh cointest, boleh kajo test, ataupun boleh kointegrasi. Kemudian kita summary dan kita block dan kita run. Nah, ini muncul seperti ini hasilnya teman-teman, dimana nilai ini tuh tidak muncul dan ada masalah. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dari baik variabel GDP dan importnya itu masih dianggap terlalu mirip, atau ada masalah dari skala datanya yang cukup parah. Nah, karena salah satunya ini cenderung konstan terhadap perubahan dari nilainya. Dari itu kita perlu membuat data var baru lagi, dimana memasukkan dari variabel-variabel semua, karena kan yang data div data ini hanya keseluruhan. Nah, ini kita memasukkan konstanta dari variabel yang akan kita gunakan juga. Lalu di sini saya ganti namanya menjadi div var, dan ini di block dan di run aja. Kemudian kita melakukan apply dari div var-nya, koma 2 di sini tuh artinya dua variabel, koma var. Apply ini sudah muncul, dimana jika nilainya 0 berarti ada salah satu masalah dari satu variabel. Nah, kan di sini nilai variabel yang saya gunakan ini tidak 0, dan bahkan nilainya ini lumayan besar, yang artinya datanya ini bagus, variansinya normal. Kemudian kita akan melakukan cor. Nah, cor di sini tuh apa sih? Nah, cor ini tuh digunakan untuk melihat dari korelasi datanya, apakah ada permasalahan dari korelasi pada datanya ini. Di sini bahwa dari nilai GDP terhadap GDP, IMP terhadap IMP berpengaruh korelasi sangat besar terhadap dirinya sendiri, dan tetapi jika satu variabel meningkat, misalnya GDP, maka dari IMP juga akan meningkat sebesar 0,61. Nah, nanti walaupun mereka meningkat, tapi tidak dalam hubungan yang sangat kuat atau sempurna, karena nilainya masih tidak satu. Kita sudah lihat sudah tidak ada masalah ya teman-teman dari variabel-variabel yang kita punya. Nah, berarti bisa jadi masalahnya ini ada di bagian yang ini, scale data, nah, dimana terdapat perbedaan besar antara ukuran skala baik dari GDP maupun IMP-nya. Nah, karena dari uji kointegrasi ini tuh sangat sensitif terhadap perbedaan ukuran skala data. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan scale data dengan scale dalam kurung di varian di rename, dan kita block dan kita run aja. Nah, setelah itu kita bisa melakukan lagi dari persamaan kointegrasinya, tapi jangan lupa untuk nama dari data di sini menggunakan divar underscore scale-nya, dan namanya di sini menjadi kointegrasi 2. Kita summary dan kita run. Nah, kita bisa lihat muncul ya di sini teman-teman hasilnya, berarti udah aman nih untuk persamaan yang kita gunakan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dari uji kointegrasi ini berfokus pada dari nilai tes statistiknya dan juga dari nilai trace statistiknya ini. Dimana tes statistiknya ini menggunakan tipe dari trace statistik dari tidak ada dimana datanya tidak ada linear trend dan konstan di kointegrasinya. Nah, bisa kita berfokus di sini bahwa R0 menyatakan bahwa tidak adanya kointegrasi, sedangkan untuk R kurang dari sama dengan R0 ini menyatakan lebih dari satu kointegrasi dari setiap variabelnya. Nah, kita bisa interpretasikan bahwa jika nilai statistiknya ini lebih besar dari nilai critical value dari tesnya baik 10%, 5% maupun 1%, berarti datanya ini variabelnya terkointegrasi. Tetapi jika tidak lebih, maka dia tidak terkointegrasi dan bisa dikatakan hanya berpengaruh satu sama lain terhadap jangka
pendeknya saja. Jadi kita tidak bisa melihat jangka panjang dari kointegrasinya dan harus menggunakan model VAR. Nah, tetapi di sini baik dari nilai R kurang dari sama dengan 1 atau R sama dengan 0, dari tes statistik yang saya gunakan ini semuanya lebih dari critical value 10, 5, dan 1. Yang artinya dari data baik GDP maupun IMP ini memiliki kointegrasi, variabel terkointegrasi, dan memiliki hubungan jangka panjang. Dan paling tidak ada salah satu hubungan yang terkointegrasi. Nah, karena yang pertama yang R sama dengan 0 ini sudah lebih daripada nilai critical value, berarti tandanya dia memiliki satu hubungan terkointegrasi, dan yang karena atasnya juga memiliki lebih dari nilai critical value, berarti memiliki lebih dari satu variabel terkointegrasi. Nah, artinya dalam data ini GDP dan IMP atau dua variabel rank kointegrasinya dua ini sama-sama berpengaruh dan memiliki hubungan dalam jangka panjang. Maka dari itu berarti dari data ini kita bisa lanjut ke model VCM karena dia memiliki kointegrasi. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan estimasi model VCM ini. Nah, dimana bisa kita masukkan dengan rumus K-George dalam kurung kointegrasi 2 dan di rename dengan nama VCM. Dan kemudian langsung kita blok dan kita run saja. Nah, dimana dari model VCM ini kita tidak akan berfokus pada koefisien dalam datanya, tetapi kita berfokus pada analis dari IRF dan VCD. Langsung aja next ke transfer dari VCM ke VAR-nya agar kita dapat mengestimasi dari data VCM ini. Nah, teman-teman bisa memasukkan rumus, sebenarnya bisa fact 2 VAR, memasukkan kointegrasi 2, bisa juga ditambahkan dengan rank kointegrasinya, tetapi di sini karena saya setelah mencoba-coba dan ternyata dari persamaan tersebut tidak masuk di saya, jadi saya menggunakan dari persamaan ini dimana var titik 2 titik 2 nya 2 kemudian diganti dengan nama var VCM, dan dari kelas var VCM ini digunakan untuk melihat apakah datanya ini itu sudah termasuk VAR gitu. Nah, karena jika hasilnya fact 2 VAR, berarti datanya ini tuh tidak bisa diestimasi karena dia masih mengandung VCM bukan VAR. Oke, berarti seperti kalau udah kayak gini berarti datanya ini sudah VARless dan bisa kita lanjutkan dengan estimasi selanjutnya. Dan selanjutnya ini kita perlu membuat lagi model yang udah bener-bener fix banget ini. Jadi kita tidak akan membuat model-model lagi, dimana kita bisa masukkan dari difference var underscore scale yang tadi ini kita melakukan scale data, p jumlah like-nya, sama type-nya ini konstan, dan kita ganti dengan nama model fix. Kemudian kita blok dan kita run. Nah, selanjutnya kita udah bisa nih langsung masuk ke uji stabilitas dari model VSM-nya. Bisa masukkan roots dalam kurung masukkan model fix-nya. Nah, dimana bisa kita lihat bahwa yang tadi sebelumnya ini itu nilainya 1 dan ternyata kan belum lolos dari uji stabilitasnya, dan sedangkan VAR-nya sudah lolos, tapi di sini juga kita bisa menguji lagi gitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan uji stabilitas dua kali? Nah, karena pada saat kita melakukan estimasi model awal VAR ini kan hanya menunjukkan stabilitas dan dari sistemnya tanpa memperhatikan kointegrasi. Nah, karena model VSM ini sudah kita lihat bahwa terdapat kointegrasi, maka kita perlu melakukan uji stabilitasnya lagi. Ternyata sudah kurang dari 1 nilainya, atau bisa dikatakan uji stabilitasnya juga sudah lolos dan datanya sudah valid. Selanjutnya di sini kita akan melihat dari uji kausalitas Granger-nya. Nah, di mana kausalitas Granger ini sangat berpengaruh pada kestabilan modelnya. Nah, maka dari itu tadi kita melakukan uji stabilitas lagi, dan kita bisa melihat, setelah itu kita bisa melihat apakah uji kausalitas Granger ini menunjukkan adanya perubahan satu variabel GDP terhadap variabel lainnya secara statistik. Nah, maka dari itu kita bisa ketik dengan persamaan causality dalam kurung model fix kes dari GDP dan dari IMP. Ini yang GDP dulu di blok dan di run. Nah, dimana bisa kita lihat di sini hasilnya bahwa jika P value-nya ini lebih dari 0,05, berarti dia menerima hipotesis 0. Nah, dimana kan di sini udah lebih dari 0,05 dan menerima hipotesis 0, dimana GDP ini tidak menyebabkan
perubahan pada IMP dan tidak memberikan hubungan secara signifikan secara langsung terhadap IMP, yang menyatakan bahwa GDP juga tidak bisa memprediksi dari perubahan jumlah POR di masa depan. Jadi tidak bisa memprediksi dari IMP-nya. Nah, kemudian kita juga melihat dari causality karena penyebabnya IMP, yang bisa kita lihat bahwa nilainya juga lebih dari 0,05, yang menyatakan di sini berarti menerima 0, yang artinya impor juga tidak memberikan hubungan yang secara signifikan secara langsung sebab akibatnya terhadap GDP, dan berarti juga dari variabel impor juga tidak bisa memprediksi GDP, variabel GDP di masa depan. Nah, berarti dua variabel ini sama-sama tidak memiliki hubungan secara langsung dan tidak bisa memprediksi variabel satu sama lain secara langsung. Nah, selanjutnya kita melihat dari uji autokorelasi bisa memasukkan dengan serial dot test dalam kurung model fix. Nah, di mana dari serial tesnya atau uji autokorelasi memiliki nilai 0,8, yang artinya lebih dari 0,5, yang menyatakan bahwa residual dari modelnya ini bebas dari autokorelasi, berarti modelnya ini dikatakan bagus. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan arch.test dalam kurung model fix. Kita blok dan kita run. Ini juga memiliki nilai lebih dari 0,05, dimana artinya dari arch test atau uji heteroskedastisitas ini menyatakan bahwa variabel datanya konstan dan sudah memenuhi dari syarat VHM di awal tadi, dan varian dari datanya ini sudah homoskedastisitas atau sama, yang artinya ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Oke, karena semua data-datanya juga sudah lulus dari uji diagnostik, stabilitas, dan kemudian kita juga sudah melihat dari uji kausalitas Grindernya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terakhir, yaitu analisis dari IRF dan FFVD. Kita akan melihat dari analisis IRF-nya, dimana teman-teman juga bisa mengetikkan dengan persamaan IRF dalam kurung model fix, and ahead ini maksudnya adalah dari berapa panjang data yang akan kita lihat untuk dari nilai IRF dan FFVD-nya, dimana langsung kita blok dan kita run saja untuk melihat dari nilai IRF-nya. Kita blok dan kita run, kemudian kita akan melihat dari plotnya ini kita geser dulu. Nah, setelah ini bisa kita klik zoom untuk melihat kurvanya. Nah, dimana bisa kita lihat bahwa dari impulse respon, dimana GDP memberikan impulse respon pertama terhadap dirinya sendiri, dimana kita bisa lihat bahwa dari nilai garis berwarna hitam ini merupakan nilai rata-ratanya, kemudian garis putus-putus ini sebagai selang kepercayaan atau koefisien intervalnya dengan 95% dari koefisien intervalnya, dan garis yang merah di tengah ini merupakan garis yang menyatakan 0 nilainya. Nah, di mana bisa kita lihat bahwa dari dua garis putus-putus ini melewati dari baik nilai positif maupun negatif. Nah, berarti secara statistik ini sudah bisa memberikan mungkin gambaran umum kepada kita bahwa dari menurut statistik sudah dianggap tidak signifikan karena dia sudah melebihi dari nilai plus dan nilai negatifnya. Kemudian juga dari garis putus-putus ini juga sudah melewati dari garis merah yang nilainya 0 ini. Nah, tetapi bisa kita lihat satu persatu penyebab dari GDP terhadap GDP sendiri, dimana bisa kita lihat bahwa dari periode 0 sudah mulai terjadi guncangan dan terjadi shock dengan penurunan yang sangat drastis di periode 1, dan kemudian bisa kita lihat bahwa dari GDP terhadap GDP sendiri ini direspon sebesar mungkin nilainya sekitar 0,1 terhadap dirinya sendiri dan direspon secara positif, dan kemudian setelah terjadi shock dan guncangan tadi mulai turun lagi dan sempat berada di nilai 0, di minus 0,01 mungkin, dan kemudian akhirnya dia bisa dikatakan stabil sampai periode ke-14. Nah, kemudian dari penyebab GDP terhadap IMP sendiri, plotnya bisa kita lihat bahwa terjadi guncangan pada periode 0 dan kemudian sangat terjadi shock di periode 2, mulai terjadi penurunan yang sangat drastis, dan kemudian mulai naik lagi, memuncak lagi di periode 4. Dari IMP merespon dari shock guncangan dari GDP, direspon secara positif, direspon terhadap
di GDP sebanyak 0,01 secara positif. Nah, kemudian setelah itu bisa kita lihat bahwa sampai periode ke-18 dari IMP akibat guncangan dari GDP terhadap IMP ini sudah dikatakan stabil. Oke, karena udah lihat plotnya ini kita hapus dan kita lihat next plotnya dengan enter. Oke, kita zoom di sini dimana sekarang respon dari IMP terhadap GDP dan IMP bisa kita lihat bahwa dari guncangan dari IMP direspon oleh GDP dimana dari periode 0 kemudian mulai naik sekali memuncak dan dia kemudian turun lagi sampai negatif di 3 dan kemudian dia naik lagi di periode kelima. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa sejak periode 2 dia sudah dari GDP ini sudah merespon dari guncangan IMP positif, mungkin nilainya ini sebesar 0,01 dan kemudian setelah itu dia sempat turun dan kemudian akhirnya dia kembali normal pada saat periode sekitar periode 6 sampai periode ke-18. Kemudian kita lihat juga dari guncangan yang disebabkan oleh IMP terhadap IMP itu sendiri dimana terjadi dari periode 0 kemudian guncangan ini sangat besar di periode 1 dan kemudian guncangan ini direspon secara negatif mungkin sebesar di sini minus 0,1 terhadap dirinya sendiri dan langsung dia naik lagi di periode ketiga kemudian menurun dan kemudian naik dari periode 6 dan kembali stabil setelah shock dari periode 1 di periode 6 ini dan mulai stabil sampai periode ke-16. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari estimasi terakhir yaitu estimasi FFVD di mana bisa kita masukkan rumus. Teman-teman bisa masukkan rumus FFVD dalam kurung model fix, NaH itu juga samakan aja 50 dan langsung kita blok dan kita run. Tapi yang FFVD-nya dulu, jangan sama yang di rename ini. Nah, bisa kita scroll di atas ya bahwa dari GDP ini, nah GDP ini itu artinya adalah variabel yang menjadi variabel respon dan dimana dari variabel respon dari GDP ini sendiri itu berpengaruh dari periode 1 ini berpengaruh 100% terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian mulai pada periode 2 impornya ini masuk dan memberikan kontribusi sebesar 0,002 dan kemudian semakin bertambah sampai ke leg yang ada di 50 ini. Nah, dan mulai stabil dari periode ke 17. Nah, dari periode 17 ini mulai dikatakan stabil dan sampai akhirnya 50 ini stabil. Nah, berarti artinya kalau misalnya dari variabel ini makin lama makin stabil, berarti semakin lama ini datanya makin stabil ya. Makanya bisa kita lihat dari leg 17 sampai leg 50 sudah stabil. Dan kemudian kita juga lihat dari variabel respon impor di mana mulai dari periode pertama GDP ini sudah berpengaruh hampir setengahnya dari nilai impor dan kemudian makin lama makin besar dan mulai stabil dari periode 14 hingga akhirnya stabil sampai periode 50 dengan nilai 0,4573552. Nah, bisa kita lihat mungkin dari plotnya juga, dari plot FFVD, dan kita langsung kita blok dan kita run saja. Nah, ini bisa kita zoom. Jadi ada dua plot. Yang pertama itu dari FVP GDP di mana dari yang warna hitam ini merupakan dari variabel GDP ini itu sendiri di mana dari FVPD GDP bahwa variabel GDP lah atau dirinya sendiri yang berpengaruh paling besar terhadap variabel GDP diikuti oleh dari variabel impornya mulai dari periode ketiga dan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap GDP. Tapi bisa kita lihat bahwa dari FVD untuk IMP sejak periode pertama bahkan GDP sudah hampir memberikan kontribusi besaran pertama atau kurang sedikit banget lagi dari setengahnya impor dan dimana bisa kita lihat bahwa dari shock IMP ini itu GDP memberikan kontribusi besar kedua terhadap perubahan pada impornya dan impornya sendiri juga yang berkontribusi paling besar terhadap dirinya sendiri. Nah, setelah tadi kita lihat nilai-nilainya juga
bisa kita lihat bahwa di sini mulai dari periode kedua GDP-nya sudah berpengaruh sebesar 0,45, hampir mencapai setengahnya dari nilai impornya. Nah, berarti sudah memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap impor. Oke, mungkin sekian dari estimasi model VAR, VHM, kemudian cara kita melihat analisis dari RF dan FEVD-nya untuk variabel GDP dan impor dengan menggunakan aplikasi RStudio. Mungkin sangat ada banyak sekali kesalahan terutama dari saya, baik dalam menginterpretasikan, menjelaskan materi, kemudian juga dalam mengetikkan persamaan-persamaan yang ada ini, dan mungkin berbeda dengan yang bisa di laptop dan device teman-teman. Dan jadi nanti saya akan menyantumkan estimasi model VHM ini dari video-video yang lain. Teman-teman juga bisa menambahkan dan bisa menyempurnakan dari persamaan yang saya buat ini dari referensi video tersebut agar hasilnya bisa lebih maksimal untuk estimasi dari model VHM ini. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Mungkin sekian dari saya. Pamit untuk diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.